ada yang bisa menebak dengan pasti kapan dan di mana gempa besar akan terjadi. Namun Jepang memetik banyak pelajaran dari peristiwa lindu, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di masa lalu. Salah satunya dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi bencana di masa depan. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang gempa bumi Megatrust Nankai. Ini merupakan gempa besar yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang dengan probabilitas yang tinggi. Meski ini bukan gempa terbesar dalam sejarah manusia, namun kerugian dan kematian akibat gempa mematikan ini jelas merupakan yang terbesar dalam sejarah manusia. Gempa besar yang menyebabkan tragedi terburuk dalam sejarah manusia saat ini adalah gempa Tangshan. Gempa Tangshan melenyapkan kota Tangshan dan menewaskan lebih dari 240.000 orang, menjadikannya gempa paling mematikan di abad ke-20. Sementara itu, dua gempa besar yang menyebabkan kerugian ekonomi terbesar adalah Jepang. Pertama adalah gempa bumi Tohoku 2011. Guncangan gempa magnitudo 9,1 memicu gelombang tsunami dan mengakibatkan kerusakan pada generator cadangan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Bencana nuklir pernah terjadi di Jepang pada 11 Maret 2011. Yang kedua adalah gempa besar Hanshin atau dikenal sebagai gempa bumi Kobe, terjadi pada tanggal 17 Januari 1995. Dan gempa bumi Megatrust Nankai yang dibicarakan hari ini, diprediksi jumlah korban tewas diperkirakan jauh lebih besar dari gempa Tangshan, dan kerugian ekonomi juga diperkirakan 10 kali dari gempa bumi Tohoku Maret 2011. Gempa bumi Megatrust diperkirakan bisa terjadi di sepanjang patahan Nankai, Jepang. Gempa Tohoku merupakan salah satu jenis dari Megatrust yang kini sedang dalam penelitian banyak pihak. Dalam kasus gempa Tohoku 2011, lempeng Pasifik menyusup di bawah lempeng Eurasia di lepas pantai timur laut Jepang, yang menjadikannya sebagai contoh gempa Megatrust yang signifikan. Gempa Tohoku 2011 memiliki magnitudo 9,1 yang menjadikannya sebagai salah satu gempa Megatrust terkuat yang pernah tercatat. Pergeseran lempeng yang signifikan di zona subduksi menyebabkan pelepasan energi yang besar, menghasilkan getaran kuat dan memicu gelombang tsunami yang merusak. Gempa bumi dan tsunami Tohoku tahun 2011 merupakan salah satu bencana alam paling menghancurkan dalam sejarah Jepang. Peristiwa ini mengguncang Jepang dan meninggalkan bekas yang mendalam di hati masyarakat global. Dampak sosial dari bencana ini sangat menghancurkan warga Jepang. Ratusan ribu orang tewas dan warga setempat harus kehilangan tempat tinggal. Gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menerjang pantai-pantai Jepang, menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Bangunan, infrastruktur, dan desa-desa di sepanjang pesisir mengalami kerusakan parah. Kali ini, pemerintah Jepang mengestimasi ada 70 hingga 80% peluang gempa dengan magnitudo 8 hingga 9 di sepanjang palung atau patahan Nankai dalam beberapa dekade ke depan. Patahan Nankai membentang di lepas pantai Jepang Tengah ke barat daya yang panjangnya mencapai 900 km. Dalam skenario terburuk, gempa tersebut bisa memicu tsunami dahsyat setinggi lebih dari 30 meter dan menewaskan hingga 323.000 orang. Demikian menurut perkiraan pihak pemerintah. Terkait hal tersebut, sebuah dewan pemerintah yang membidangi anti bencana mengajukan skenario persiapan, salah satunya terkait evakuasi massal. Dewan mengusulkan bahwa semua penduduk daerah pesisir di tengah dan barat Jepang harus mengungsi jika wilayah tersebut dilanda gempa besar yang kemungkinan akan terjadi dalam 3 dekade ke depan.
Dewan meminta agar pihak pemerintah segera mengeluarkan perintah evakuasi untuk semua penduduk, termasuk di wilayah yang tidak langsung terdampak jika gempa magnitudo 8 atau lebih terjadi di pantai Nankai. Warga juga disarankan tetap waspada dalam kurun waktu sekitar seminggu setelah gempa. Kewaspadaan sangatlah penting, sebab catatan masa lalu menunjukkan gempa kedua dengan skala yang relatif sama bisa saja terjadi mengikuti gempa besar di wilayah hipocentrum lain. Dalam kasus terpendek, jedanya hanya 32 jam. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah akan menyusun pedoman tentang langkah-langkah menghadapi gempa untuk pemerintah kota dan sektor bisnis yang berpotensi terdampak dari bencana tersebut. Pemerintah juga akan meninjau aturan terkait langkah-langkah menghadapi gempa bumi berskala besar. Pemerintah bisa mengeluarkan perintah evakuasi untuk pemerintah kota yang diperkirakan akan terkena tsunami dalam waktu 30 menit setelah gempa. Dan pemerintah kota diharapkan mempersiapkan rencana evakuasi massal warganya sendiri. Dewan juga mengusulkan dikeluarkannya imbauan jika gempa lebih kecil dengan magnitudo 7 terjadi, atau jika fenomena abnormal seperti deformasi bawah tanah terdeteksi bersama dengan tremor yang tidak cukup kuat untuk dirasakan oleh penduduk. Bencana gempa bumi adalah bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Walau kita tinggal di daerah yang bukan rawan gempa sekalipun, kita harus tetap waspada dan melakukan persiapan. Berikut adalah beberapa gempa besar yang pernah melanda Jepang, di antaranya Gempa Nankaido 1946. Di akhir Perang Dunia II, sebuah gempa terjadi di Nankaido, Jepang pada 20 Desember 1946. Gempa terjadi akibat gesekan antar lempeng di Nankai Traug. Sejak abad ke-7, gempa selalu terjadi di wilayah tersebut setiap 100 hingga 200 tahun sekali. Gempa terjadi dari wilayah Honshu hingga Kyushu. Sebanyak 1.362 orang tewas akibat bencana tersebut. Gempa Ansei Nankai 1854. Gempa ini berkekuatan 8,4 skala Richter. Sekitar 10.000 orang meninggal akibat bencana tersebut. Ansai merujuk kepada era 1854 hingga 1860. Sementara Nankai merupakan nama palung tempat gempa terjadi. Gempa Ansai Nankai terjadi sehari setelah terjadinya gempa berkekuatan sama Ansai Tokai. Ansai Tokai menewaskan sekitar 2.000 orang. Setahun setelahnya, gempa Ansai Edo terjadi dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Sebanyak 6.600 orang tewas karenanya. Gempa Hoi 1707. Banyak sekali gempa yang terjadi pada tahun 1700-an. Beberapa tahun setelah gempa Kenroku, gempa kembali terjadi di Pulau Honshu dan Shikoku. Gempa berkekuatan 8,6 skala Richter dan menyebabkan 5.000 orang korban tewas di Nankaido dan Tokai. Gempa Hoi dipercaya sebagai pemicu erupsi Gunung Fuji 50 tahun kemudian. Dalam menghadapi bencana gempa bumi, ada beberapa barang yang wajib kita stok dan persiapkan selalu untuk mengantisipasinya. Di antaranya adalah air. Tidak hanya untuk minum, air akan banyak bermanfaat saat bencana terjadi. Seperti untuk penyelamatan, di mana luka harus dibersihkan dengan air bersih. Situs persiapan bencana Amerika Serikat menyebutkan, minimal kita harus mempersiapkan 1 galon penuh air atau 3,7 liter air jika gempa sewaktu-waktu terjadi. Makanan instan. Makanan instan adalah pilihan yang paling memungkinkan saat bencana terjadi.
Siapkanlah selalu stok makanan instan untuk persiapan bencana seperti mie instan dan makanan kaleng. Jangan lupa untuk mengecek setiap saat tanggal kadaluarsanya dan mengganti jika sudah expire. Sertakan juga alat makan dan pembuka kaleng dalam stok tersebut. P3K dan obat-obatan. Sediakan selalu P3K berikut obat-obatan standar di rumah kita dan letakkan dalam kotak tersendiri. Sama dengan makanan, cek selalu tanggal kadaluarsanya dan gantilah secara berkala. Simpan di tempat yang sejuk dan mudah dijangkau. Ya, agar tetap aman dan mudah diambil saat bencana gempa melanda. Pengisi daya dan lampu darurat. Saat keadaan bencana, biasanya listrik akan terputus. Sediakanlah pengisi daya dan lampu darurat yang bisa bekerja dengan baterai ataupun tenaga surya. Cek juga secara berkala jika menggunakan baterai, agar baterai tidak berkarat di dalamnya. Bencana alam atau perubahan cuaca ekstrim sebenarnya dapat diketahui melalui perilaku tidak biasa yang ditunjukkan oleh beberapa spesies hewan. Dengan mengamati gelagat aneh dari hewan ini, kemungkinan manusia dapat mengurangi dampak dari kerugian material hingga korban jiwa. Beberapa hewan yang disebut bisa memprediksi perubahan cuaca ekstrim sekaligus bencana alam diantaranya adalah anjing. Anjing dikabarkan bisa memprediksi adanya perubahan cuaca ekstrim dengan menunjukkan reaksi menggigil dan gemetar. Contohnya sebelum terjadi badai petir. Hal ini disebabkan karena anjing memiliki sensitivitas indera perasa 10.000 kali lebih kuat dibanding manusia. Hal ini membuat anjing memiliki kemampuan untuk mencium atau mengamati perubahan suhu udara sebelum badai atau gempa bumi terjadi. Bencana tsunami yang meluluhlantakan wilayah Aceh dan sekitarnya, bahkan sampai ke kawasan pesisir Samudra Hindia baik di Thailand dan India pada tahun 2004, kabarnya sudah diprediksi kawanan gajah di Thailand. Sebelum tsunami sampai ke Thailand, gajah di kawasan pesisir pantai Thailand melenguh keras dan memberontak sehingga terlepas dari rantai baja pengikatnya dan berlari menuju ke dataran yang lebih tinggi. Setiap hari terjadi gempa bumi di seluruh dunia. Kadangkala gempa-gempa itu merenggut ratusan hingga jutaan nyawa. Salah satu faktor yang menentukan keselamatan banyak orang tersebut adalah sistem peringatan dini. Bahkan perbedaan hitungan detik dalam sistem peringatan dini tersebut bisa menentukan hidup dan mati. Untuk terus menemukan sistem deteksi gempa terbaik, para ilmuwan tidak berhenti bereksperimen. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.